Pernah nggak sih Anda lagi di dapur merebus air gitu, terus karena buru-buru, sisa air mendidihnya Anda buang langsung ke saluran pembuangan di wastafel? Wah, itu kebiasaan yang kelihatannya sepele banget ya. Sering banget kita lakuin. Benar, tapi menurut literatur yang mau kita bedah hari ini, tindakan sesederhana itu bisa aja memicu semacam perang lintas dimensi loh, tanpa Anda sadari. Dan itu skenario yang sangat nyata di dalam literatur klasik Islam. Maksudnya, Anda mungkin mikir, cuma buang air limbah kan? Iya dong, namanya juga sisa air panas. Nah, padahal, di dimensi yang tumpang tindih sama kita, Anda mungkin baru aja menyiram sebuah komunitas tak kasat mata. Wow. Ketidaksengajaan ini sering jadi titik awal motif balas dendam. Ujung-ujungnya rentetan penyakit fisik atau psikologis yang bahkan bikin bingung dunia medis modern. Itu bikin merinding sih, dan justru itu yang bikin penelusuran kita hari ini esensial banget. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Khusus untuk Anda yang selalu mencari pemahaman di balik lapisan realitas kasat mata ya. Betul sekali. Hari ini kita membedah sebuah referensi yang ringkas, tapi sangat padat. Judulnya Buku Saku Bagaimana Meruqyah Secara Syar'i, karya Nuruddin Abu Azam. Terbitan Rehab Alami Press tahun 2025. Tepat. Dan misi eksplorasi kita simple. Kita mau bongkar stigma. Selama ini kan masyarakat kita tuh sering banget mengasosiasikan ruqyah sama ritual klinik. Iya, bayangannya pasti teriakan histeris, asap kemenyan. Nah, atau praktek perdukunan berkedok agama gitu kan. Kita bakal bersihkan kekeruhan itu dan mengekstrak kerangka logis di balik sistem pertahanan spiritual ini. Sumber ini menurut saya sangat menarik sih. Karena buku ini tuh berfungsi kayak tombol riset buat pemahaman masyarakat kita. Tombol riset kemana maksudnya? Penulisnya mengembalikan konsep ruqyah ke definisi paling purba dan rasional di dalam Islam. Jadi ini bukan tentang nyerang entitas goib secara brutal gitu. Oh, oke. Jadi lebih sistematis ya? Sangat sistematis. Ini soal membangun protokol pertahanan diri. Oke, mari kita mulai dari konsep dasar pertahanannya. Secara bahasa nih, Kamus Al-Muhit mendefinisikan ruqyah sebagai tindakan berlindung diri. Berlindung diri ya. Secara istilah syar'i, ini dieksekusi lewat permohonan pakai ayat-ayat Al-Quran dan zikir spesifik. Tapi ada satu hal yang bikin saya harus baca ulang bagian ini. Bagian soal status hukumnya ya. Iya, ternyata ruqyah ini bukan sekedar pengobatan alternatif yang hukumnya mubah atau boleh aja. Ini tuh bernilai sunnah. Betul. Teks ini bahkan mencatat kejadian di mana malaikat Jibril itu turun langsung buat meruqyah Nabi Muhammad waktu beliau lagi sakit. Peristiwa itu kan ngasih legitimasi absolut ya terhadap praktek ini. Pasti dong. Tapi biar protokol ini nggak bermutasi jadi mantra kesyirikan, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu merumuskan 3 syarat mutlak. Ini semacam filter ketat. Oke, 3 syarat. Apa aja tuh? Syarat pertama, perlindungan cuma boleh diminta pakai kalam Allah, nama-namanya, atau sifat-sifatnya. Nggak boleh yang lain. Masuk akal. Terus yang kedua? Harus pakai bahasa Arab atau bahasa apapun yang maknanya tuh dipahami jelas sama pelakunya. Oh, biar transparan ya. Biar kita nggak tiba-tiba kompromi sama entitas gelap pakai gumaman yang kita sendiri nggak ngerti artinya. Nah, persis. Dukun palsu kan sering pakai trik mantra yang nggak jelas maknanya. Terus syarat ketiga, keyakinan mutlak bahwa ruqyah itu sendiri nggak punya kekuatan penyembuhan yang independen. Ini bikin saya kepikiran sama analogi sistem medis biasa sih. Ruqyah itu ibarat kita megang selembar kertas resep dari dokter. Wah, analogi yang bagus tuh. Kertas resep itu, atau bahkan obat yang kita tebus di apotek itu kan cuma medium aja, perantara. Betul, yang benar-benar memulihkan sel-sel tubuh kita ya sang pencipta, bukan zat kimia di obat atau tinta di kertas resep itu. Tepat. Dan kalau kita pakai analogi resep dokter itu, literatur ini menekankan hal menarik loh. Ruqyah nggak eksklusif cuma buat kesurupan. Iya, masyarakat kan mikirnya ruqyah cuma buat sihir atau kerasukan jin. Padahal ini protokol buat penyakit fisik juga kan? Kayak luka gigitan ular berbisa, sampai ke fenomena ain. Nah, fenomena ain ini yang butuh penjelasan ekstra sih. Setuju. Di buku disebutin ini tuh dampak destruktif dari pandangan mata yang penuh kedengkian. Hasad ya? Iya, tapi coba pikir deh. Gimana caranya sebuah tatapan mata yang sama sekali nggak ada sentuhan fisik bisa bikin kerusakan biologis di tubuh orang yang ditatap? Kalau kita bedah mekanismenya secara spiritual, ain itu kerjanya mirip banget sama radiasi. Radiasi? Wow, oke. Gimana tuh kerjanya? Emosi negatif yang ekstrim.
kayak kedengkian absolut, atau bahkan kekaguman berlebihan yang lupa nyebut nama Tuhan, itu memicu lonjakan energi. Dari jiwa orang yang menatap ya? Betul. Energi negatif ini dipancarkan lewat medium tatapan mata tadi. Dia bertindak layaknya proyektil spiritual. Oh, yang menembus medan aura targetnya. Persis. Dan kerusakan spiritual ini akhirnya bermanifestasi secara fisik. Bisa tiba-tiba demam, kelemahan seluler, atau sakit yang nggak ada patologi medisnya sama sekali. Ya, oke. Kalau kita sepakat, kita lagi berhadapan sama proyektil energi atau entitas yang menembus manusia, kita harus tahu nih siapa musuhnya. Anatomi musuhnya ya? Iya, buku ini punya taksonomi yang rapi banget soal jin, iblis, sama setan. Ternyata, selama ini saya salah. Ketiganya punya definisi yang sama sekali beda. Perbedaan material dasarnya itu kunci loh buat paham cara kerja mereka. Kita mulai dari manusia dulu. Manusia dari elemen tanah ya? Ya, padat, berbasis karbon, dan terikat gravitasi. Fisika material banget lah. Sementara jin. Mereka diciptakan dari nyala api tanpa asap. Api tanpa asap. Berarti wujud mereka ini energi ya? Energi murni, dinamis, fluktuatif, dan nggak padat. Perbedaan dimensi biologis inilah yang bikin mereka bisa nembus struktur fisik manusia yang padat tadi. Dan secara sosiologis, kata buku ini, dunia mereka tuh cerminan dunia kita loh. Ah iya, mereka punya akal, punya hierarki, punya beban agama juga. Ada jin muslim, jin kafir, bahkan jin yang ikut aliran sesat. Unik ya, kata jin sendiri kan berakar dari kata istinan. Yang artinya tersembunyi. Benar, mereka operasi di bawah radar visual kita. Nah, pertanyaan saya, terus iblis masuknya di mana? Nah, iblis ini bukan representasi dari seluruh ras gaib itu. Iblis itu nama spesifik. Nama individu. Betul, seorang individu dari golongan jin yang punya catatan sejarah panjang. Dia gembong utamanya yang nolak sujud ke Adam yang diciptakan dari tanah. Oh, dan dia punya garis keturunan ya? Yang terus beroperasi secara terorganisir sampai sekarang? Sangat terorganisir. Tunggu dulu. Ini bagian yang bikin pemahaman konvensional saya jungkir balik. Kita kan selalu dengar kata setan ya? Dipakai sebagai kata benda kan biasanya. Iya, kayak spesies monster bertanduk merah gitu. Ternyata akar katanya syutun, yang artinya jauh. Maksudnya jauh dari rahmat. Jadi setan itu kata sifat. Bukan spesies, benar. Setan itu sifat. Bentar, berarti kalau ada orang berdasi yang kerjanya nipu orang, ngehancurin hidup orang, secara teknis orang itu lagi menyandang sifat setan dong? Pemahaman leksikal ini mengubah semua cara kita melihat kejahatan kan? Setan itu terminologi universal untuk entitas apapun yang merusak. Bisa jin, bisa manusia. Atau sistem. Karakteristik utamanya itu deception dan destruction. Mengelabui dan menghancurkan. Oke, terus apa motivasi entitas kayak jin energi ini buat repot-repot invasi ke tubuh manusia yang padat? Teks ini nyebutin beberapa pemicu utama. Balas dendam kayak kasus air panas tadi ya? Iya, ada juga karena jinnya punya kapasitas intelektual rendah, jadi mereka cuma iseng doang, Iseng, wow. atau dikirim lewat kontrak sihir. Tapi yang paling sering dan menarik itu, saat mereka masuk karena manusianya sendiri yang ngerusak perisainya. Lewat kemaksiatan. Betul, kemaksiatan yang ekstrim. Coba kita pakai analogi sistem imun. Sistem imun spiritual ya? Iya, manusia lahir dengan medan perlindungan bawaan. Saat seseorang dengan sadar dan terus-menerus melanggar batasan moral, itu bikin celah di perisainya. Oh, kayak virus oportunistik. Begitu sel darah tutik turun, mereka masuk. Tepat. Entitas ini manfaatin celah spiritual itu buat masuk dan mengambil kendali sistem saraf atau kesadaran inangnya. Itu membawa kita ke tantangan diagnostik nih. Gimana kita bisa tahu kalau sistem imun spiritual kita udah disusupi? Literatur ini kasih daftar gejala yang lumayan panjang sih. Kita bagi dua ya, pas terjaga dan pas tidur. Oke, pas terjaga dulu gimana gejalanya untuk Anda yang lagi dengerin nih? Mulai dari halusinasi, rasa sakit yang selalu pindah-pindah, emosi meledak tanpa alasan logis, tiba-tiba benci banget lihat muka pasangan sendiri. Benci muka pasangan. Wow. Iya, sampai ke urusan nafsu makan. Selalu makan tapi nggak pernah merasa kenyang. Gejala nafsu makan ini menarik dari sudut pandang transfer energi. Soalnya entitas api ini kan parasit ya di dalam tubuh. Betul, parasit energi. Mereka nyedot nutrisi dan energi dari makanan yang kita makan. Jadi inangnya kelaparan terus-menerus. Terus kalau pas penderita ini lagi tidur, gejalanya gimana? Bermanifestasi lewat manipulasi gelombang otak waktu fase REM, Rapid Eye Movement. Sering mimpi jatuh dari tempat tinggi.
Atau dikejar predator ya? Ya, atau terjebak di kuburan, itu tuh proyeksi visual dari energi ketakutan yang sengaja disuntikkan sama entitasnya. Saya harus potong Anda di sini, karena sebagai pembaca kritis, ada skeptisisme yang muncul nih. Silakan, silakan. Gejala dada sesak, amarah meledak, mimpi buruk, halusinasi, tidakkah ini terdengar persis kayak manual diagnostik buat depresi klinis? Atau skizofrenia ya? Iya, atau serangan panik biasa. Terus kalau orang dibacain ayat keras-keras, terus dia gemetar, bukannya itu cuma respons psikosomatis karena dia terintimidasi? Pertanyaan yang sangat wajar. Gimana kita mencegah Anda yang dengerin eksplorasi ini jatuh ke jebakan cocokologi? Dikit-dikit nyalahin jin. Skeptisisme itu sangat diperlukan, dan praktisi ruqyah yang kredibel justru menjadikan medis modern sebagai lapis pertama. Jadi nggak menolak medis ya? Sama sekali enggak. Ruqyah itu melengkapi. Perbedaannya itu kelihatan di reaksi spesifik yang melanggar hukum psikosomatis normal. Reaksi spesifik yang gimana maksudnya? Kalau serangan panik, respons tubuh itu kan otonom dan menyebar. Tapi di ruqyah syar'i, gelombang suara ayat Quran berbenturan langsung sama frekuensi jinnya. Oh, jadi reaksinya terlokalisir. Iya, di titik-titik spot tertentu tempat parasit energi itu bersarang. Nah, buku ini menyebutkan titik-titik persimpangan energi itu dengan detail banget. Mahkota kepala atau ubun-ubun itu gerbang utama. Betul, lalu area ulu hati atau dada yang tiba-tiba berdenyut dan terasa panas banget. Terus punggung bawah yang kayak mikul beban berat, sampai ke telapak tangan atau kaki yang mendadak sedingin es. Ini kan tekanan fisik yang nyata ya, bukan sekedar cemas. Perubahan suhu itu tuh indikator termodinamika spiritual loh. Termodinamika spiritual. Keren istilahnya. Saat frekuensi ayat suci maksa entitas api itu keluar, dia bakal ditarik lewat jalur pembuangan tubuh. Makanya sering ada muntahan aneh dari mulut. Atau aliran energi dingin dari ujung jari ya. Betul, atau lewat pernafasan yang intens. Tubuh lagi membuang patogen lintas dimensi. Oke, sekarang kita beralih ke SOP-nya. Standar operasional prosedur. Gimana eksekusinya yang akurat? Buku saku ini bikin prosesnya kelihatan gampang diakses kok. Nggak rumit? Niat dulu pasti ya. Pasti. Terus pakai surat pembangun perisai, Al-Fatihah, ayat kursi, dan trio perlindungan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Proses transfer energinya ini yang unik. Pakai mekanisme nafas ya. Ya, nafas. Praktisi baca, terus niupin nafas dengan sedikit percikan ludah ke telapak tangan, baru diusap ke area sakit. Kenapa harus ada unsur ludahnya? Ini kombinasi niat, gelombang suara, dan biologi. Nafas dan percikan mikroskopis ludah itu bertindak sebagai konduktor fisik. Cairan biologisnya udah terpapar frekuensi doa ya? Tepat. Begitu diusap ke kulit, frekuensi penyembuhan itu menembus pori-pori dan langsung menuju titik spot entitasnya. Logika konduktor ini makin kelihatan waktu kita bahas herbal yang direkomendasikan. Nggak ada tuh ramuan mistis aneh-aneh. Nggak ada. Semuanya agen fisik organik. Daun bidara, habatus sauda, madu murni, zaitun, air zam-zam. Penekanannya juga ada di aromaterapi ya. Betul banget, malaikat merespons positif ke frekuensi wangi tinggi kayak gaharu atau misk. Kalau entitas setan, Mereka berasal dari frekuensi rendah, jadi benci wewangian dan lebih suka aroma pembusukan yang bau. berarti herbal ini fungsinya nyiptain lingkungan biologis yang bikin parasit nggak betah dong. Benar, daun bidara itu misalnya punya senyawa esensial yang terbukti merusak struktur energi jin. Oh, ngomong-ngomong soal didara, ada resep spesifik dari ulama Ibnu Bas buat ngancurin sihir pemisah suami istri. Yang pakai 7 lembar itu ya? Iya, 7 lembar daun bidara hijau. Dan ditumbuk spesifik pakai batu. Air perasanya dicampur air, dibacain ayat, terus dipakai mandi. Sangat presisi ya. Pertanyaan logisnya, di zaman modern yang ada blender atau pisau stainless steel, kenapa buku ini nekenin banget pakai batu? Nah, ini soal cara ekstraksi minyak atsiri dan senyawa aktifnya. Oh, hubungannya ke kimia organik? Iya, gesekan natural batu itu memecah dinding sel daun perlahan tanpa micu reaksi oksidasi. Kalau logam berkecepatan tinggi kan memicu oksidasi. Masuk akal. Dan dari sisi sejarahnya, logam itu sering jadi medium yang gampang dimanipulasi entitas goib. Sementara batu, Batu dan tanah mempertahankan frekuensi bumi. Mereka menggrounding energi negatif murni. Perpaduan sempurna antara kimia organik dan pertahanan elemen murni. penjelasan soal logam dan oksidasi ini sangat mencerahkan sih. Tapi di sisi lain, buku saku ini juga bunyikan alarm peringatan keras. Buat para praktisi palsu kan? Iya, penyimpangan mematikan.
penulis bikin daftar panjang pelanggaran etika dan kesyirikan. Contohnya bikin sesi ruqyah jadi ajang interogasi jin. Ngobrol berjam-jam sama jin yang ngerasukin ya. Itu kontraproduktif banget. Memangnya kenapa? Kan bisa dapat informasi dari mereka. Jangan lupa, mereka secara bahasa dideskripsikan sebagai penipu ulung. Informasi mereka pasti palsu. Oh, buat mecah belah. Betul, mereka bisa aja nuduh tetangga si pasien sebagai pelaku sihir. Ujungnya kan kekacauan horizontal, sesuai tujuan mereka. Penipuan ini juga ngelebar ke metodenya. Teks ini melarang keras syarat penyembelihan hewan, Itu jelas kesyirikan tingkat tinggi. atau bikin jimat dari kertas dengan rentetan huruf terputus. Bahkan ada yang minta pasien bawa barang bekas pakai mereka, kayak pakaian dalam. Nah, kalau minta barang bekas pakai yang menyerap keringat pasien, itu manifestasi dari sihir simpatik. Sihir simpatik, gimana itu? Praktisi gadungan manfaatin DNA dan residu energi di pakaian itu buat mengunci buhul sihirnya, bukan melepasnya. Gila, jadi pasien mikirnya diobatin, padahal malah diikat. Persis, penipuan yang membahayakan pasien tanpa mereka sadar. Teks ini juga bahas batas etika fisik yang tegas banget. Nggak ada ruang buat buka aurat pasien dengan dalih pengobatan darurat. Atau bersentuhan sama lawan jenis tanpa pelindung tebal, itu mutlak dilarang. Larangan paling eksplisit itu soal kekerasan. Memukul area vital kayak wajah atau mahkota kepala pasien secara absolut diharamkan. Nggak boleh dipukul sama sekali. Kalaupun butuh tekanan fisik buat pecah konsentrasi jin, itu cuma di area aman berotot tebal. Kayak telapak kaki atau punggung bawah ya. Betul, dan itu pun intensitasnya harus terukur, bukan buat nyiksa. Protokol ketat ini didesain buat mengembalikan kedaulatan spiritual individu. Praktik aneh-aneh dan pasang tarif fantastis itu kan eksploitasi keputusasaan ya. Saat manusia merasa nggak berdaya, mereka mendelegasikan doa ke orang pintar. Dan literatur ini secara sistematis menghancurkan kebergantungan itu. Ini titik kulminasi dari pembedahan kita sih. Apa implikasinya buat Anda yang lagi mendengarkan ini? Kesimpulannya sangat membebaskan loh. Anda nggak butuh perantara berlapis-lapis buat dapat perlindungan. Betul, ruqyah sejati bukan pertunjukan magis sama sosok berjubah di ruangan gelap. Ini protokol mandiri yang transparan. Kalau dirangkum anatominya, ruqyah syar'i ini adalah sains spiritual, mengombinasikan keyakinan tauhid dengan gelombang suara teks otentik. Dan didukung herbal organik serta batasan etis ya. Benar-benar steril dari manipulasi rasa takut yang sering dijual industri klinik. Iya, sangat logis. Buat Anda, pengetahuan ini jadi alat pertahanan taktikal yang siap digunakan. Anda punya panduan buat bedain kapan ini masalah medis, kapan ini serangan spiritual. Anda itu garis pertahanan pertama bagi tubuh dan keluarga Anda sendiri. Nggak perlu panik lagi saat hadapin fenomena yang nggak terdeteksi mesin X-ray. Tapi sebelum kita tutup, ada satu benang merah yang menarik nih dari awal diskusi kita. Soal definisi kata setan. Iya, kalau setan syutun itu cuma kata sifat yang berarti segala sesuatu yang merusak, mendistraksi, dan menjauhkan kita dari ketenangan batin. Dan sifat itu bisa nyusup ke entitas apa aja. Coba deh, Anda evaluasi lanskap kehidupan modern kita sekarang. Gimana tuh maksudnya? Jangan-jangan ancaman terbesar perisai spiritual kita tuh bukan jin tak kasat mata di sudut gelap, tapi algoritma media sosial yang Anda gulir tiap hari. Wow! Struktur persaingan ekonomi, mesin atensi digital. Bagaimana kalau secara arsitektur, itu semua udah dirancang dengan sifat setan? Sistem yang sengaja dibikin buat memicu amarah instan atau mengeksploitasi dengki ke hidup orang lain ya? Betul. Dan secara sistematis mendistraksi kita dari koneksi empati sesama manusia. Pandangan yang membekukan realitas ini, mesin analitis kita ternyata baru aja nangkep proyek gangguan yang jauh lebih masif dari sekadar dunia jin. Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini sambil menatap layar ponsel Anda. Luar biasa. Terima kasih telah menemani kami mengupas lapis demi lapis sumber pengetahuan ini. Untuk Anda, teruslah membaca, terus pertahankan daya kritis Anda, dan sampai jumpa di kedalaman penjelajahan berikutnya.